untuk memberikan materinya. Jadi teman-teman stay tune terus ya sampai akhir acara. Di sesi paling akhir nanti akan ada sesi foto bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, akan ada sambutan dari Direktur Eksekutif Turun Tangan. Kepada Kak Prima, selaku Direktur Eksekutif Turun Tangan, dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Silakan Kak Prima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat hari Sabtu pagi yang cerah ceria merona. Waduh, ini kok udah pada mulai chat-chat lagi nih. Jadi tadi tuh aku ngomong sama Kak Novel kalau hari ini tuh pesertanya ada 300 orang kan. Terus dia bilang, enggak kamu bohong, harusnya tuh 4.000 orang. Iya, jadi hari ini tuh yang 3.700 tuh bot, Kak. But anyway, jadi ini adalah sebuah materi yang memang sebenarnya dianggap orang agak mudah terlupakan, tapi sebenarnya penting banget teman-teman. Jadi kebetulan kan aku memang pernah punya pengalaman di Ubud Writers and Readers Festival, dan di situ orang-orang yang jadi moderator untuk acara atau sesi-sesinya di Ubud Writers and Readers Festival itu bukan orang yang main-main. Jadi nggak bisa tuh namanya asal comot jadi moderator gitu, nggak bisa. Nah, karena kenapa? Karena bayangin kalau sebuah acara itu kita memposisikan sebenarnya nggak semua orang yang expert itu punya kemampuan public speaking yang handal. Nah, sebenarnya itulah kenapa moderator tuh penting banget. Moderator penting untuk menambal istilahnya kayak kemampuannya si speaker ini dan mengencourage dia supaya berjalannya acara itu lebih smooth dan lebih lancar kayak gitu. Terus kemudian apalagi yang kedua, moderator itu adalah pemantik diskusi. Jadi yang disebut pemantik diskusi itu apa? Dia ini adalah orang yang punya ide atau istilahnya menjadi medium bagi para peserta untuk belajar lebih dalam tentang topik yang dibawakan. Jadi memang posisinya seorang moderator tuh penting banget. Termasuk kalau sekarang teman-teman sangat sering yang pastinya ikut virtual meeting atau Instagram live kayak gitu, kita tidak bisa melupakan atau kayak ya udah sih yang penting gue berani ngomong di depan kamera atau di depan publik, bahkan sekarang publiknya nggak ada kan, publiknya di rumah masing-masing gitu. Tapi mudah-mudahan dengan acara hari ini, dan aku yakin banget pemateri kita nggak main-main juga, luar biasa banget Kak Novel ini. Jadi awalnya tuh aku kepikiran untuk bikin materi ini justru karena aku ngobrolin tentang podcast sama Kak Novel. Ya nggak sih Kak? Terus habis itu aku mikir gini, selain daripada bikin podcast, kenapa nggak teman-teman turun tangan daerah terutama dan juga publik umumnya bisa belajar tentang ini gitu, tentang menjadi moderator gitu. Nah, aku akan mengembalikan ke moderator, yaitu Haki. Haki ini adalah moderator yang self-learn skill ya. Jadi belum pernah ikut workshop kayaknya, atau sudah pernah, tapi dia udah teruji banget dari berbagai event di turun tangan dan juga mungkin di kampusnya ya. Maka dari itu, aku pertama mengucapkan terima kasih untuk Kak Novel yang sudah memberikan waktunya pagi ini, yang biasanya bersama keluarga dan 2 anaknya, aku bajak dulu. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk acara ini. Kita ada banyak banget acara yang lebih menarik lagi. Tetap stay tune karena nanti teman-teman media akan mengumumkannya di akhir acara. Dan pastinya juga terima kasih untuk teman-teman tim media yang bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan kita semua having fun sampai akhir acara. I'll see you in virtual platform. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Prima. Nah, sesi selanjutnya kita masuk aja langsung ke materi. Pasti teman-teman udah nggak sabar nih. Nah, saya persilahkan Haki selaku moderator untuk memandu jalannya
acara webinar. Silakan Haki. Oke, suaraku putus-putus nggak Kak? Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di Zoom, di webinar kita hari ini dengan tema langkah awal menjadi moderator andal. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang buat seluruh teman-teman partisipan yang telah bergabung di Zoom. Dari tim internal turun tangan, di sini juga ada Kak Prima, ada Kak Ayu, dan teman-teman semua. Kemudian juga tentu ke teman-teman koordinator TT Daerah, selamat bergabung. Dan juga aku ingin mengapresiasi kesediaan Kak Novel untuk menjadi pemateri kita hari ini nih teman-teman. Jadi sebenarnya temanya ini juga sangat-sangat bermanfaat buat diriku yang biasanya nambah nambah duit jajan dari menjadi moderator dan MC di kegiatan-kegiatan webinar atau seminar gitu. Dan selama aku kuliah sendiri juga sangat sangat penting ya sebenarnya peran dari moderator karena ketika ada baik di suatu diskusi, FGD, debat, presentasi, atau bahkan di event-event yang non formal sekalipun juga itu kerap membutuhkan adanya moderator gitu ya untuk pertama mengawal diskusi, kemudian menyimpulkan diskusi, kemudian juga teman-teman menjadi moderator itu juga sangat-sangat sangat-sangat menjadi kebutuhan juga sekarang. Banyak banget kan sekarang itu seminar-seminar yang diadakan secara online. Nah, cuman kan kerap kali tuh kita ketika menjadi seorang moderator, kita mengalami beberapa hambatan kendala. Misalkan nggak pede dengan kemampuan public speaking-nya gitu ya. Nggak pede, oh gimana nih cara opening, cara bridging, cara memandu sesi diskusi gitu ya. Closing yang bagus kira-kira gimana ya gitu. Nah, memang prinsipnya menjadi moderator ini latihan juga ya teman-teman. Jadi kita sifatnya itu proses dan tidak bisa langsung kita wah gitu ya hebat hebat jadi moderator gitu. Tapi nah melalui webinar ini diharapkan dari Kak Novel kita bisa tahu nih basic atau hal-hal secara teorinya itu gimana gitu menjadi seorang moderator. Nah, sebelum kita mulai ke sesi pemaparan materi nih dari Kak Novel, aku ingin memperkenalkan lebih dalam siapa Kak Novel. Nah, Kak Novel ini merupakan akademisi di studi ilmu komunikasi. Jadi di beberapa kampus di Jakarta ya kayak di LSPR, di IPMI International Business School. Kemudian juga sebelum-sebelumnya juga kalau aku stok ngestok di LinkedIn ya. Nah, Kak Novel ini juga uh, sempat bekerja juga di beberapa lembaga consulting di bidang PR juga, kemudian juga mengikuti beberapa kegiatan organisasi atau volunteer nih ASEAN Public Relations Network gitu ya. Nah, jadi Kak Novel ini memang background-nya sangat kuat sekali ya di bidang ilmu komunikasi, di bidang branding, dan lain-lain. Jadi kita, teman-teman semua, ayo kita selama 60 menit ke depan, kita gali lebih dalam, kita perhatikan, dan mungkin teman-teman nanti yang memang punya kendala public speaking atau punya kendala ya dalam melakukan public speaking khususnya menjadi moderator, nanti teman-teman bisa bertanya lebih dalam di sesi diskusi. Oke, dan juga teman-teman demi kenyamanan dan kelancaran diskusi supaya substansi dari Kak Novel juga tersampaikan dengan baik, teman-teman selama diskusi, selama pemaparan materi diharapkan untuk mematikan mikrofon gitu ya, dan juga kalau ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom chat nanti aku baca ya teman-teman. Oke,
Mungkin aku persilahkan ke Kak Novel untuk memberikan pemaparannya selama 30 menit. Kepada Kak Novel, aku persilahkan. Terima kasih Haki. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman turun tangan yang dari pusat maupun daerah. Dan yang non turun tangan, nih kayaknya aku tahu beberapa nama yang bukan turun tangan. Selamat pagi, terima kasih ya Haki. Sepertinya training ini tidak dibutuhkan setelah melihat skillnya Haki tadi. Ya kurang lebih itulah ya contoh moderator yang baik. Oke, terima kasih. Oke, Bunga atau Farika boleh aku di-share screen-nya dari kalian aja, nggak apa-apa. Pagi ya, aku seneng banget pagi ini diminta untuk ngisi materi yang aku udah punya materinya dari zaman dulu. Jadi nanti kalau kalian lihat materinya ya, lihat itu masih pakai ejaan yang lama, tapi nggak di share screen. Tolong teman-teman operator. Clarify aja tadi sebenarnya aku selain di bidang komunikasi juga pernah di media sih Haki kerjanya. Jadi waktu itu aku lulus kuliah 1000 tahun yang lalu, terus kerja setahun dulu di perusahaan logistik. Kalau ada yang tahu DHL Express, warna kuning logonya. Nah itu aku sempat kerja di sana. Ini sambil nunggu Bunga atau Ayu atau Farika share screen, aku cerita ya. Sebelum aku kuliah S2, aku sempat kerja dulu setahun di DHL Express. Itu perusahaan logistik. Jadi customer service, jadi yang ngangkat telepon gitu. Dan terima orderan dan terima omelan customer kalau ada yang nggak puas, barangnya hilang, suami diambil orang. Itu ceritanya Kak. Enggak ya. Nggak, sorry, nggak, itu nggak urusannya DHL logistik, bukan. Sempat di logistik jadi customer service, terus aku baru ngambil S2 ke UK di Inggris, habis itu baru pulang dan berkarir sebagai dosen sekaligus sampingan-sampingannya. Makanya nanti ada di screen aku sebenarnya, tapi masih nunggu Bunga atau Eva yang share screen. Ini aku atau kalian sih yang share screen by the way? Oh ya, terima kasih. Nah lihat deh di layar aku mohon maaf dulu ya karena ini terbuat dari 1000 tahun yang lalu, jadi belum baku nih, masih pakai kata-kata handal. Terus baru sadar, iya ya kan andalan ya, bukan handalan gitu. Jadi mohon maaf ya, tolong diabaikan bagian tidak baku ini. Tapi yang penting intinya adalah andalan. Ada yang curhat silahkan dipenuhi dan pertanyaan kalian, curhatan kalian, masalah kalian dipenuhi di chat room. Oke, nanti kalau sifatnya pertanyaan aku jawab, kalau sifatnya masalah diselesaikan oleh Haki karena Haki adalah penyelesai semua masalah. Yuk kita next. Hari ini topiknya jadi moderator yang andal dan kenalan dulu tadi soal aku kuliah dulu S1-nya di LSPR, terus S2-nya aku di Leeds di UK. Begitu pulang aku jadi bawahnya ini lihat ya, banyak sekali pekerjaan aku, dosen, relawan, peneliti, copywriter, translator, MC, presenter, dan kalau teman-teman lihat kanan kiri ada Walkbit sama Turun Tangan, itulah 2 organisasi yang sekarang aku sedang dekat sama mereka, lagi deket. Tapi tenang, meskipun nyaman belum tentu akan kemana-mana hubungannya, ya selama ini sih nyaman aja. Dan next kita langsung masuk ke satu topik utama, tapi sebenarnya aku mau bawa secara general dulu beberapa peran yang sering dan biasanya selalu ada dalam setiap event atau acara. Presenter, MC, speaker, host, dan moderator. Bedanya apa aja sih? Kalau presenter itu lebih kepada orang yang menampilkan pengisi suatu acara. Jadi dia yang presenting, yang mengisikan kontennya, menyebutkan agendanya apa aja. Sedangkan MC itu adalah pemandu suatu acara dan pemegang agenda kegiatan. Biasanya MC sama presenter ini kurang lebih dibilang sama. Cuma bedanya ada di mana sih? MC ini biasanya lebih ke arah announcing atau mengumumkan, termasuk kalau ada yang mohon kepada pemilik Avanza dengan plat DK 1212. Nah, itu biasanya MC karena dalam acara yang tidak formal atau formal biasanya fungsinya lebih ke announcing atau mengumumkan. Sedangkan kalau presenter lebih ke menampilkan siapa sih pengisi acara berikutnya atau kegiatan berikutnya. Sedangkan kalau speaker ini adalah yang buat dengerin lagu kencang itu enggak ya. Speaker atau pembicara itu adalah tokoh yang menyampaikan suatu topik dalam suatu acara. Jadi biasanya dia adalah kayak semacam bintang tamu atau yang ditunggu di acara tersebut tergantung eventnya seperti apa. Nah, hari ini kita akan fokus ke 2 hal, host sama moderator. Bedanya apa sih? Host itu adalah orang yang punya akses utama. Kalau teman-teman tadi stay tune dari awal, sebenarnya Ayu adalah hostnya. Jadi orang yang punya akses utama, dia yang mengizinkan kalian masuk, termasuk kalau misalnya ada di acara itu biasanya dia adalah tuan rumahnya. Jadi tamunya dipersilahkan masuk, silahkan minum, silahkan duduk. Jadi dia adalah yang punya rumah sebetulnya. Kalau moderator, orang yang mengatur kontrol dan jalannya suatu acara,
dan udah pasti dia megang kendali dalam acara tersebut. Kayak contohnya Haki tadi tuh, dia memandu speaker bahkan. Jadi kalau tadi teman-teman kira, oh berarti speaker atau pengisi acara itu adalah yang paling keren, yang paling penting ya. Enggak, moderator itu adalah paling penting sebetulnya. Karena tanpa dipersilakan, aku tidak akan ngomong teman-teman. Oke, next. Kalau gitu kita fokus di dua hal, moderator dan host. Nah, aku bikin singkatan biar gampang diingat. Sebenarnya offline atau online ini adalah generally atau secara umum hal yang aku bisa sarankan jadi seorang host tuh harus bisa POST atau POS. Pertama adalah percaya diri dan paham. Nah, kalau ngomongin percaya diri, ini kayaknya kembali ke semua orang. Ada orang yang sudah sekaliber Oprah Winfrey, at some point pasti dia pernah merasa nervous juga dalam hidupnya, atau mungkin sampai sekarang sebenarnya dia bahkan bisa grogi, bisa nervous. Jadi kepercayaan diri itu adalah proses panjang sih teman-teman, dan ketika jadi seorang host harus paham juga dengan konsep acara yang akan di hosting seperti apa. Tadi kalau ada yang stay tune dari awal, host kita dengan ramahnya, karena paham ini adalah acara internal sekaligus eksternal, dia mencoba untuk menyapa orang yang dia kenal, nggak kenal pun coba disapa juga. Which is it's nice karena paham ketika topiknya adalah webinar umum, artinya datang bukan hanya orang-orang internal. Artinya topiknya ini topik yang umum banget, semua orang butuh, semua orang mungkin tertarik. Jadi host kita tadi coba untuk menyapa semua orang. Dan yang kedua adalah observan atau mengamati. Jadi host itu yang baik itu dari awal sampai akhir itu harus mengamati situasi dan kondisi. Kalau online mungkin lebih gampang, karena tinggal lihat partisipannya, tinggal lihat chat room, tinggal lihat sinyalnya oke atau enggak, kameranya kelihatan atau enggak, terus ada suara bocor nggak, mikrofon yang perlu di mute gitu ya, itu observan. Jadi dia mengawasi selama acaranya berlangsung, walaupun dia nggak ngomong. Yang ketiga adalah melayani atau serving atau memfasilitasi. Jadi ketika, ini kalau offline ya, kalau dalam real life, ketika jadi seorang host tuh harus melayani tamunya dalam arti memahami tamunya tuh butuh apa. Let's say kalau offline, di mana sih toilet? Perlu nggak ada signage atau tanda di manakah toilet, di manakah dia harus duduk, atau kalau misalnya ada tamu yang butuh suatu fasilitas khusus, misalnya kursi roda atau alat bantu pendengaran, atau mungkin ada yang buta warna atau perlu sign language, dia menyediakan sehingga acaranya lancar dan bisa dinikmati sama semua tamunya, termasuk oleh guest dan juga oleh speakernya. Yang keempat adalah T, itu tactical atau tangkas dan sigap. Nah, jadi host itu harus selalu siap dan antisipatif terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi di tengah acara tanpa direncanakan sebelumnya. Jadi ternyata kegagalan pun harus direncanakan ya. Dan jadi seorang host, karena dia adalah tuan rumah, jadi dia harus selalu sigap dan tangkas. Kalau tiba-tiba kejadian ini harus gimana? Tiba-tiba kejadian itu harus gimana? Dan seterusnya. Oke, jadi ini sih singkatannya yang bisa aku buat POST. Next yuk. Ini dua hal yang penting banget untuk para host. Ini saya ngambil gambarnya adalah Sarah Sechan dengan, ada yang tahu nggak ini siapa? Ini lagi deket banget loh isunya dengan kita. Sedih ya, Indonesia di-kick dari kompetisi yang paling bergengsi dan sering sekali kita menangkan. Oke, anyway, kalau hubungannya dengan host adalah coordinate dan convey. Ini dua kunci yang sebenarnya jadi pegangan banget kalau aku jadi host. Pengalamanku adalah koordinasi dengan tim yang suportif di belakang layar, dan juga membantu hal teknis kayak share screen, misalnya ada admin yang dibutuhkan buat mengisi form registrasi, ngebagiin link tertentu, atau juga co-host yang fungsinya adalah just in case hostnya kehilangan akses, internetnya down, atau mungkin kameranya tiba-tiba off, sinyalnya hilang gitu kan, motornya diambil orang, nah itu langsung co-hostnya akan ambil alih untuk oke, hai semuanya. Jadi sudah punya tim yang solid di balik layar supaya bisa koordinasi ketika acara berlangsung supaya lancar. Dan yang kedua adalah convey atau menyampaikan pesan. Penting banget, audiens itu perlu merasa diperhatikan dan mereka perlu paham sebetulnya kayak apa sih acara ini, nanti habis ini ada apa sih, oh ada fitur apa aja di ruangan ini. Kalau misalnya misalnya acaranya adalah online atau offline. Kalau offline mungkin lebih ke experience. Ketika kita menyampaikan suatu pesan atau menyampaikan fasilitas kepada audiens kita, make sure teman-teman jangan lupa senyum, sapa, salam. Salam, sapa, senyum. Karena menyapa itu menunjukkan friendliness atau rasa pertemanan. Senyum itu contagious atau menular, dan salam itu memberikan rasa damai buat yang mendengarnya. Sehingga teman-teman merasa kalau datang tamu yang seneng, itu berarti karena hostnya baik, karena hostnya friendly, karena hostnya ramah banget dan helpful, serta acaranya ini jelas acaranya apa ya gitu. Itu tentang host. Sekarang kita masuk ke bagian moderator nih. Sebagai moderator,
Next. Kok jadi dead air? Oke, jadi moderator yang andal, lagi-lagi ini adalah slide yang dibikin 1000 tahun yang lalu saat saya belum paham bahwa andal adalah kata baku dari handal. Jadi masih kata-kata handal, tapi kita fokus di yang merah aja, which is kebal. Oke, kebal ini singkatan juga. Lagi-lagi kita kan di negara Indonesia ya, di mana akronim sangat populer sekali digunakan di negara kita untuk menyebutkan istilah-istilah yang panjang jadi lebih pendek. So sama, saya mengadaptasi itu. Kebal, yang pertama itu adalah kenali pengisi acaranya, kenalkan kepada audiens, dan kendalikan saat mereka sedang menyampaikan materi. Tadi yang sudah Haki lakukan dan tunjukkan tuh keren banget, karena Haki udah kenal sama aku duluan, kebetulan, tapi terus yang lainnya belum, jadi Haki harus mengenalkan aku kepada audiens. Dan akhirnya mengendalikan. Kan tiba-tiba kalau misalnya kakak ngomongnya kecepatan, Haki boleh ngechat aku, atau Haki boleh ngasih kode, atau Haki boleh matiin layar aku kalau tiba-tiba ada terorisme terjadi. Oh enggak ya, enggak selebay itu. Artinya Haki yang punya kendali terhadap berlangsungnya suatu sesi. Jadi tujuannya apa sih kenal dan kendali itu apa? Kalau kenal tuh udah pasti kita memberikan pemahaman sama audiens. Audiensnya kenal dulu nih, siapa sih yang jadi speakernya, siapa sih bintang tamunya, apa sih keunggulannya dia, apa sih yang bisa saya harapkan dari mendengarkan si tamunya ini. Dan kendalikan tuh artinya Haki yang memegang kendalinya atau kontrol supaya tetap kondusif, tetap fokus sama kontennya, dan audiens pun merasa paham dan tidak terdistract dengan hal-hal lainnya, dan speaker juga nggak terdistract dengan misalnya kalau ada audiens yang mikrofonnya bocor dan sebagainya. Yang kedua adalah empati. Kalau yang teman-teman tahu, empati itu adalah berbagi emosi atau menyamakan emosi antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi seorang moderator itu harus berempati dalam arti menjadi jembatan buat para pembicara dan audiens serta panitia. Wah, jadi moderator nih kuncian banget nih, karena dia berada pada agenda yang inti, sekaligus dia harus bisa make sure kalau semua orang merasa happy. So, kalau dalam online yang kelihatan adalah gunakan ekspresi dan antusiasme yang sesuai. Walaupun suaranya nggak keluar, tapi ada ekspresi wajah yang menunjukkan kalau dia sedang mendengarkan. Nggak lagi main handphone, nggak lagi ngurus anak, nggak lagi jaga warung, tapi memang fokus sama speakernya yang lagi bicara. Oke, so itu tugas moderator. Jadi mau audiensnya semuanya off cam, semuanya off mic, semuanya ganti laptop, ganti handphone, atau ganti acara, enggak ya? Sebagai moderator tetap harus berempati terhadap si pembicaranya, terutama kalau ada beberapa materi yang disampaikan misalnya kayak penting atau emosional, itu moderatornya harus bisa mengekspresikan supaya mewakili perasaan audiensnya. Berikutnya adalah B atau bold, tegas. Nah, ini artinya tegas dengan timingnya, karena zaman sekarang banyak sekali hal-hal kalau dalam suatu acara itu biasanya timingnya suka nggak kekontrol, karena terlalu asik atau mungkin karena terlalu seru, pertanyaan terlalu banyak, atau fansnya juga terlalu antusias sehingga akhirnya timingnya lewat. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu, dan seorang moderator punya hak untuk bold, tetap bisa sopan dan ramah dalam menegur hal-hal yang sifatnya mengarah pada aduh nih kayaknya bentar lagi nggak kondusif nih, sebentar lagi kayaknya waktunya habis nih. Jadi tetap bisa tegas sekaligus sopan, dan juga delivery-nya tetap bagus kepada si speakernya. Berikutnya adalah A, antisipatif. Nah, ini penting sebagai moderator, selalu sama kayak host tadi, sigap. Antisipatif artinya mempersiapkan semua kemungkinan yang bisa terjadi walaupun tidak diharapkan terjadi. Misalnya kalau misalnya ada hal negatif seperti provokasi kayak di chatroom nih ya. Untung di sini chatroomnya sepi karena ada beberapa acara yang kalau speakernya agak condong pada suatu isu, biasanya chatroom akan rame, entah berisi support, entah berisi caci maki. Nah, itu moderator harus bisa antisipatif terhadap hal tersebut. Misalnya langsung kontak ke timnya untuk matikan forum chatnya karena kayaknya mulai nggak kondusif nih. Misalnya gitu. Kayak bisa nggak ini tolong orang ini diblok aja atau dikeluarkan dari ruangan karena dia ternyata mengganggu misalnya. So moderator punya kontrol terhadap itu, dan itu berarti dia jadi moderator yang antisipatif. Nah, bisa juga terjadi kalau sebaliknya, ketika speakernya lagi ngomong, udah panjang lebar menceritakan, menjelaskan presentasi, ternyata nggak ada pertanyaan, ternyata audiensnya bahkan nggak ada di situ, bisa jadi ya kan. Nah, di sini tugas moderator untuk antisipatif dengan cara, ya dia yang ngasih pertanyaan, ya dia yang summary lagi, atau moderatornya juga akhirnya dig in lebih dalam atau kayak mengeksplor lebih dalam penjelasan dari si moderator, si speaker tersebut. Jadi moderatornya selalu antisipatif terhadap keadaan audiens seperti apa sih supaya speakernya tidak merasa down, tidak merasa kecewa,
Pun sebaliknya, gimana sih caranya supaya audiens nggak bingung ketika speakernya misal ngomong kecepatan, ngomong bahasa asing, ngomong hal-hal yang pakai bahasa isyarat, tapi ternyata moderator bisa bantu menjelaskan. Nah, itu juga termasuk antisipatif yang empati terhadap audiens maupun speaker. Berikutnya adalah luwes. Nah, luwes ini ternyata bukan karakter semua orang ya. Ternyata ada orang-orang yang sifatnya kaku dan individualis, artinya dia akan unggul kalau kerja sendiri. Ada orang seperti itu, and there's no problem with that. Tapi sebagai moderator, kita ternyata nggak wajib sih, sebaiknya dan akan sangat bagus kalau kita bisa bersikap luas. Apa sih luas itu? Fleksibel. Luas itu bisa kerjasama dengan pihak lain. Luas itu artinya siap terima perubahan. Luas itu bisa beradaptasi dengan mudah terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang ternyata nggak kayak gini ya, di awal bilangnya kejadiannya begini. Nah, ini bisa dilatih kok teman-teman, dan ini adalah kesiapan mental seorang moderator ketika suatu hal atau agenda akan berubah di tengah jalan, ya udah harus luas, artinya harus yuk siap deh kalau gitu alternatifnya apa. Itu yang harus diperhatikan sebagai seorang moderator. Karena selebihnya tadi yang kalau Kak Prima bilang public speaking dan presenting itu juga jadi skill utamanya moderator, tapi kalau teman perhatiin porsi ngomong tetap banyakkan porsi ngomongnya speaker dibanding moderator. Ya kan? Jadi kalau mau dibilang jadi moderator itu penting nggak sih? Penting, hanya saja porsi ngomongnya tidak sebanyak speakernya. So, quality over quantity. Memang kalau secara kuantitas, ngomongnya nggak lama. Dia hanya buka, mungkin di tengah-tengah bertanya, dan terakhir nutup. Tapi ternyata secara quality, moderator itu punya peran penting mengarahkan acara, memfasilitasi speaker, juga menengahi audiens yang mau nanya supaya teratur. Next. Oke, kalau ngomongin PD udah pasti host, moderator, MC, speaker, apalagi speaker ya, kayaknya confident itu adalah hal yang paling utama. Percaya diri. Di sini, yuk di chatroom, siapa yang masih merasa nggak pede kalau harus ngomong depan umum? Jangankan moderator, Kak, kenalin diri aja kadang aku deg-degan gitu. Pasti ada, nggak pede aja gitu. Teman-teman, oh ada yang punya, ada yang punya kelemahan, ada yang punya merasa kekurangan, ada yang insecure, ada yang insecure. Oke, guys, confident is not about being perfect. Nggak harus jadi orang yang sempurna buat jadi confident. Oke, confident is not never making mistake. Bukan berarti kalian nggak pernah bikin salah. Bukan berarti semuanya smooth, ya kan? Yang ketiga, confident itu bukan berarti kalian nggak grogi. Tadi kayak udah aku bilang di awal. Orang sekali Oprah Winfrey pun itu juga kalau lagi speech bisa aja sebenarnya di belakang layar dia grogi. Di belakang layar ternyata dia punya suatu ritual supaya nerve-nya atau sarafnya tuh nggak tegang atau nggak ngerasa ketakutan. Bisa aja, tapi we never know, ya kan? Dan confident, last but not least, is not an instant result. Nah, Haki bisa ngomong kayak tadi bukan karena Haki itu baru kemarin lahir terus jadi moderator, enggak. Tapi Haki sudah melewati berbagai event, berbagai acara, berbagai kegiatan sehingga akhirnya bikin salah, belajar, pengalaman baru belajar. So confident is not about being perfect, it's not about being quick atau instan, pasti semua ada langkahnya. Dan kalau di next, teman-teman lihat deh, di next itu confident itu biasanya terjadi karena ada gabungan dari 4 hal ini. Yang pertama adalah persiapan dan latihan. Kalau kalian tahu ya, Haki ini subuh-subuh udah bangun, latihan, baca skrip gitu ya. Jadi Haki itu udah prepare banget di pagi ini. Sehingga tadi ngomongnya lancar. Bisa aja, karena preparation dan practice itu adalah hal yang harusnya dilakukan sebelum siapapun ngapain pun. Karena disitulah kita bikin salah, disitulah kita bisa ngevaluasi diri. Sehingga akhirnya pada saat betulan beneran tampil, kita sudah tahu apa kelemahan kita dan bagaimana cara menghadapinya. Yang kedua, orang yang confident biasanya open-minded. Artinya kalau udah open-minded, dia tidak gampang ngejudge orang, dia tidak gampang berpikiran negatif, dan dia selalu terbuka pikirannya terhadap hal baru. Oke, open-minded bisa bikin kita confident karena kita merasa kita adalah gelas yang kosong. Kalau gelas yang kosong itu pasti bawaannya haus dan pengen diisi, terus ayo dong give me something new, give me something new. Orang yang pengen tahu something new biasanya adalah orang yang curious. Kalau curious, dia pasti antusias karena dia mau tahu. Itulah ciri-ciri orang open-minded, karena pengen tahu, jadi dia selalu nanya, dia selalu ceria, dia selalu aktif, dia selalu mendengarkan.
Karena listening juga part dari antusiasme, ya kan? Dan confident itu dibangun karena kita, yang ketiga, stay true and be natural, be yourself. Mau kita ternyata punya kekurangan fisik, punya pengalaman buruk, punya masa lalu yang suram, tapi kalau kita sudah bisa menerima itu semua, akhirnya naturally kita bisa tampil sebagai orang yang pede, atau kayak ini aku, I accept myself, karena saya terima diri saya sendiri, dan akhirnya ya udah saya tampil dengan apa yang saya punya dan siapa saya yang sebenarnya. Jadi stay true dan be natural. Yang keempat adalah takes time. Lagi-lagi nggak ada yang instan. Semuanya pasti butuh waktu, semuanya butuh jam terbang. Nggak cuma pilot, ternyata moderator pun butuh jam terbang. Apalagi kalau public speaking secara umum. Jadi kepercayaan diri itu muncul karena kita sudah melewati berbagai pengalaman, kegagalan, kesalahan, apresiasi, ketemu teman baru, gebetan baru, itu juga bisa bikin kita berkembang jadi orang yang lebih pede, terbuka pikirannya, wawasannya jadi luas, dan akhirnya berani ngomong depan publik. Next. Ini banyak yang curhat ya. Oke, do's and don'ts ini sebagai host dan moderator, siapkan catatan yang paling nyaman. Jadi meskipun udah ada rundown, udah ada share screen, kalau menurut kalian perlu catatan, go ahead, bring your notes senyamannya kalian. Karena ada orang yang nyaman di buku, ada orang yang nyaman di tangan, ada yang nyaman di rumah mantan. Nah itu hati-hati. Jadi tergantung mana yang menurut kalian bisa helpful dengan peran kalian sebagai host dan moderator. Dan kayaknya tergantung eventnya ya. Kalau online offline itu pasti akan mempengaruhi juga. Kalau online mungkin akan lebih gampang, contekannya bisa di screen. Tapi kalau offline harus dikontrol between catatan dengan eye contact kita. Jadi siapkan catatan yang paling nyaman. Kadang-kadang saya tuh kalau punya acara offline dan mungkin detail acaranya banyak, tips number 1 adalah minta teman untuk bikin prom. Jadi kayak dari jauh kasih prom ya, 1 apa 2 apa. Jadi kalau aku lupa tolong kamu ingetin aku. Itu juga bisa dipakai sebagai tips and trick. Tapi lagi-lagi tergantung acaranya ya. Kalau acaranya di GBK kayaknya nggak mungkin minta teman di ujung sana nulisin buat kalian, nggak kebaca. Ya kan? Jadi siapkan catatan yang paling nyaman buat para moderator, misalnya kayak nama, titel speaker nih kadang-kadang ada yang titelnya panjang ya, udah profesor, dokter, insinyur, apalah gitu banyak banget titelnya. Jadi catat takut salah. Kemudian kalau ada perubahan tengah acara, Haki, tolong dong, ternyata Kak Novelnya akan ngisi sebelum Kak Prima. Jadi Kak Prima belakangan speech-nya. Akhirnya catat, oke berarti speaker duluan, sambutan belakangan. Nah itu perlu dicatat supaya tidak salah sebut. Oke. Kemudian yang kedua adalah rehidrasi dan makan yang cukup. Ini karena kayaknya ada temanku yang dokter ikutan di sini, pentingnya rehidrasi. Benerin ya kalau salah di chatroom. Oke, penting banget rehidrasi teman-teman. Ketika kita kekurangan cairan itu banyak banget efek negatifnya. Mulut jadi kering, tenggorokan jadi nggak enak, ngomong jadi nggak lancar, mata kita ke arah aqua ya kan. Jadi please pastikan selalu ada minum dekat kalian, atau kalau nggak bisa minum sebelum acara. Oke, dan makan yang cukup karena nutrisi yang baik itu bisa membentuk konsentrasi dan stamina yang lebih oke ketika lagi ngomong sebagai moderator. Lagi-lagi, walaupun ngomongnya nggak banyak, tampilnya cuma dikit, tetap aja kualitinya adalah moderator, perannya itu penting loh, walaupun ngomongnya nggak banyak. So it's very important teman-teman makan yang cukup dan minum juga cairannya harus cukup untuk badan. Oke, yang ketiga janjian teknis dan operasional dengan rekan. Oke, misalnya nih nanti misalnya mikrofonku habis baterainya, aku akan kasih kode ini ya misalnya, atau kayak guys kalau aku goyang-goyang mikrofon tolong ya itu berarti baterainya udah mau habis. Atau mungkin kayak kalau teman-teman sering nonton konser musik itu ternyata setiap penyanyinya tuh punya kode buat musisi atau buat kayak pemain musiknya supaya mereka tahu apakah dipercepat temponya, diperlambat temponya. Nah, kurang lebih janjian dengan teman-teman di belakang layar soal teknis. Oke, kayak misalnya nih, aduh ternyata pengisi acara kita mau ganti pampers nih, misalnya bayi, ya kan, bayi sama ibunya seleb, mungkin aja dong, we never know, right? Kayak misalnya kita nginterview Raffi Ahmad sama Nagita punya anak lagi gitu. Terus tamunya mereka, aduh bayinya nangis nih, tolong mbaknya dong suruh naik gitu. Tapi daripada kalian ngomong, mendingan pakai kode. Nah, kode ini yang harus janjian dulu dengan tim operasional dan tim teknis di lapangan, di belakang layar, supaya acaranya tetap lancar dan moderator jadi nggak salah fokus nih. Kalian kan harusnya mengontrol acara, bukan mengganti popok. Gitu. Jadi be careful with that. Yang keempat adalah on time dan penuh persiapan. Kalau misalnya offline, udah pasti ya datangnya jangan telat, jangan mepet, jangan mentang-mentang saya kan moderator nanti aja deh. No, always come on time karena kita butuh persiapan, misalnya ngelihat venue, ngelihat kursinya, arrangement seatnya, apakah duduknya samping-sampingan, hadap-hadapan, belakang-belakang, nggak mungkin ya.
belakang-belakangan. Kayak siapa tahu ya kan, konsep acara kita kan nggak tahu. Itulah pentingnya datang acara di awal supaya kita bisa prepare. Oh ternyata kursinya ada durinya tuh di belakang, jadi duduknya emang harus tegak misal ya kan. Jadi kalian siap dengan baju baja gitu. Nggak ekstrim gitu ya. Ada nggak sih acara-acara ekstrim gitu? Ya who knows kan, tiba-tiba kalian punya acara ekstrim yang butuh persiapan khusus gitu. Oke, kalau online mungkin penting banget buat login di awal. Udah pasti kalau online tuh paling bener di awal, karena linknya nggak bisa lah, share screen-nya ternyata error, kameraku ternyata burem, lampuku ternyata nggak nyala, mikrofonku ternyata mati, harus pakai earphone dan macam-macam. Jadi lebih baik datang on time atau datang early dan penuh persiapan ya. Berikutnya, latihan. Aduh, aku tuh nggak capek ngomong latihan, karena latihan itu sering dianggap remeh. Kayak latihan tuh segampang ngomong sendiri, ngomong sama tembok, ngomong depan kaca, ngomong depan keluarga atau teman terdekat, ngomong sama stranger kalau nekat ya, ke halte gitu kan. Tolong Bapak Ibu diam, saya mau latihan, dengerin saya ngomong. Ya mungkin kalau kalian sepede itu bisa ya untuk mendapatkan adrenalin tertentu, latihan di depan stranger atau orang asing. Boleh, yang penting latihan, karena di situ kita bikin salah dan akhirnya bisa jadi lebih baik ketika beneran akan perform. Terakhir, kasih apresiasi buat partisipan yang sudah hadir. Jadi say thank you buat audiens, say thank you buat pembicara, buat panitia, buat sponsor kalau ada. Nah ini penting sifatnya. Lebih baik kalian say thank you sama sponsor daripada sama panitia, karena kadang-kadang panitia nggak ngasih uang tapi ngabisin uang ya kan, yang ngasih uang adalah sponsor. Jadi kadang-kadang lebih penting kita say thank you sama sponsor kalau ada sponsor di suatu acara. Oke, next ini akan dons kalau nggak salah ya, bener. Ini James Corden sama Harry Styles. Ada yang nonton James Corden nggak sih teman-teman di YouTube? I really like him karena dia lucu orangnya dan mobilnya bagus. So James adalah pembawa acara serial kayak talk show gitu, sebenarnya namanya Late Late Show. Tapi dia karena orangnya ekspresif, banyak sekali aku ambil pelajaran dons dari dia, karena dia di entertainment dan dia bukan moderator, dia adalah host. Kalau host mah bebas ya, host sama anak sultan tuh beda tipis teman-teman. Jadi kalau kamu bukan anak sultan atau host, jangan macem-macem. Oke, ini dons yang aku collect dari beberapa pengalaman dan juga dari James Corden sebagai host acara, dan ini bukan moderator banget, jangan pernah lakukan ini. Yang pertama, jangan motong ketika orang lagi ngomong. Oke, itu penting banget, karena kecenderungannya kalau James ini karena dia kayak kenal sama orangnya, cenderung coba untuk motong atau melengkapi omongan dia atau kayak langsung bikin plesetan gitu. Tapi moderator nggak boleh begitu. Oke, yang kedua, say offensive terms atau statement, sudah pasti kata-kata kasar, kata-kata yang ofensif yang tidak seharusnya disampaikan atau mungkin yang berbau provokatif tuh jangan sampai disampaikan. Yang ketiga, jangan distract anyone ketika mereka sedang perform. Termasuk kalau audiens lagi nanya, jangan dipotong, biarkan audiens nanya dulu. Kalau ada kesempatan nanya, biarkan dia nanya, audiens nanya, kemudian speaker jawab, kasih dia kesempatan buat jawab dan jangan diganggu atau jangan di-distract. Katakanlah, tapi kan aku nggak berisik, Kak. Ya nggak berisik, tapi ketika lagi di online gini, kamu on cam, terus kamu bawa ondel-ondel, kanan kiri ondel-ondel, ya kan orang jadi ngeliatin kamu, nggak ngeliatin guestnya, itu kan termasuk distracting kan. Moderator bisa gitu nggak? Bisa aja, karena moderator kadang-kadang punya mental gini, oke, tanya jawab, berarti antara audiens dan speaker, aku ngopi gitu, atau aku balikan sama mantan gitu. Jadi jangan sampai distracting, jangan lakukan hal-hal yang akhirnya orang jadi ngeliatin moderator, bukan malah ngeliatin speakernya gitu. So be very careful dengan distracting anyone. Yang berikutnya, jangan mispronounce nama orang. Makanya catat, oke, jangan sampai salah sebut nama orang. Aduh, ini kalau salah sebut nama orang, iya kalau dimaafin. Kalau ternyata orangnya adalah orang yang berpengaruh atau orang penting kan jadi nggak enak, karena dia mungkin tersinggung misalnya. Jadi hati-hati, catat dan latihan kalau memang ternyata namanya susah atau titelnya panjang gitu, misal. Oke. Berikutnya, jangan ragu untuk minta maaf sincerely. Kalau misalnya kalian salah sebut nama, atau kayak tadi aku salah sebut Andal, harusnya Andal jadi Handal. Aku akan dari awal bilang maaf ya teman-teman gitu. Ini dibuat slide-nya sekitar kemarin waktu masih masa pemerintahan presiden sebelumnya misalnya. Jadi kayak udah lama banget nih belum diresmikan yang sesuai dengan kebaku itu adalah Andal bukan Handal. Sama juga ketika jadi moderator, jangan pernah ragu untuk minta maaf ketika kalian bikin salah atau mengundang orang untuk mohon maaf Bapak bisa kembali lagi ke panggung karena kita belum foto bareng dengan misalnya direktur atau manajer kita atau pimpinan dan sebagainya. Jadi jangan pernah takut untuk bikin salah dan juga minta maaf ketika sadar salahnya apa. Terakhir, jangan panik
apalagi berekspresi panik. Aduh, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Gimana caranya sih Kak biar nggak panik kalau emang ternyata audiens katanya 30, ternyata 4.000, kan aku panik gitu. Stay calm. Makanya itulah pentingnya mengantisipasi suatu event ketika jadi moderator tuh udah tahu dulu nih kira-kira audiensnya siapa, berapa banyak, mereka nih karakternya seperti apa, kemudian kira-kira guestnya akan nyambung nggak ya ngomong sama audiensnya, dan sebagainya. Jadi jangan panik, selalu stay calm, dan stay calm. Oke? Berikutnya, next. Yuk, ini adalah standar jadi moderator, mute your microphone, walaupun selalu on cam. Haki, terima kasih ya selalu on cam sepanjang aku ngomong. Itu menunjukkan respect, support, dan produktif, karena akhirnya audiensnya, speakernya nggak ke-distract, tapi speakernya tahu, oke, paling nggak ada moderator yang dengerin gue. Paling nggak ada Haki yang mendengarkan saya, walaupun yang lainnya mungkin sedang sarapan, sedang bikin nasi tumpeng, atau mungkin sedang nyervis mobil gitu ya. Jadi itu penting banget buat seorang speaker ketika tahu dia didampingi oleh moderator yang suportif, yang penuh dengan respect dan juga produktif. Next, habis mute microphone, practice lagi-lagi ketiga kalinya di slide ini aku ulang lagi karena tidak ada bayi yang langsung berlari. Semua bayi sama seperti kita semua ketika mencoba hal baru pasti ngerangkak dulu, jatuh, belajar jalan, akhirnya baru beneran bisa lari, ya kan? So, latihan adalah kuncinya. So, teman-teman yang sekarang masih punya masalah, baik itu dengan kepercayaan diri, dengan faktor eksternal, dengan faktor apapun, kalau berhubungan dengan jadi moderator itu adalah butuh latihan. Jadi jangan ragu untuk latihan dan harus latihan sebenarnya. Next. Moderator mungkin akan dihadapi oleh situasi di mana rusuh antar speaker, rusuh antar speaker dan audiens, rusuh dengan dirinya sendiri. Nah, itu bisa terjadi. So, please, jadi moderator harus selalu conscious atau sadar dengan situasi dan kondisi, sehingga akhirnya suasana tetap kondusif, walaupun dalam hati sebenarnya sangat kontra dengan yang disampaikan oleh speaker, atau sangat emosi dengan dikatakan oleh audiens, karena dia pilihan katanya agak kasar, atau pendapatnya against your opinion, maksudnya nggak sesuai dengan kepercayaan kamu. It's okay, tapi harus stay calm dan manage the chaos. Karena remember, secara quality, your job is to control the whole session. Untuk mengontrol satu sesi itu adanya di kalian kuasanya. Jadi kalian harus bisa manage the chaos. Tenangkan semua orang, dan kembali lagi ke topik awal supaya nggak sama-sama ribut. Atau kalau ada yang perlu clarify atau jelaskan supaya nggak salah paham. That's why, next coba. Penting banget jadi moderator itu untuk nyatet, dengerin, menyimak, dan akhirnya wrap up atau bikin summary atau bikin kesimpulan dari seluruh sesi yang tadi sudah terjadi itu apa aja. Karena penting karena menunjukkan kalian tuh atentif, speakernya merasa dihargai, audiens merasa iya deh didengerin pertanyaanku tadi dibacain gitu. Nah, itu rasanya menyenangkan buat audiens. Dah, terakhir teman-teman, thank you so much, kita discuss. Ya, sama ini lagi gerak jalan, apa lagi ya, di tempat. Yang lagi gerak jalan, yang lagi gerak bersama, kita turun tangan. Aku kembalikan ke Haki. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novel dan teman-teman. Mari kita beri aplaus online ya. Kita beri apresiasi atas materi yang sudah disampaikan oleh Kak Novel dan luar biasa sekali. Bagi saya pribadi itu juga sangat-sangat bermanfaat. Dan teman-teman di sini juga akan dibuka sesi pertanyaan ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa mempersiapkan pertanyaan. Namun aku sedikit mengoverview ya, memberikan konklusi bahwa tadi ada banyak sekali sebenarnya jenis-jenis profesi gitu ya terkait dengan public speaking atau terkait dengan pembawa acara. Ada yang host, moderator, speaker. Tadi juga teman-teman sudah menyaksikan bedanya ya antara moderator dan host, moderator atau MC gitu ya. Nah, kemudian juga teman-teman penting juga tadi memiliki untuk mengkoordinasikan dan menyampaikan pesan, coordinate to convey. Kemudian juga tadi Kak Novel juga memberikan tips yang di akronimnya itu KEBAL ya, kenali, empati, bold, antisipatif, dan luas. Ini mungkin yang paling ngena di poinku adalah antisipatif ya teman-teman, karena untuk informasi juga sharing juga nih teman-teman, dulu ketika aku menjadi moderator, pernah di suatu webinar, tiba-tiba speakernya hilang, karena
sinyalnya mungkin buruk ya di rumahnya, di tempatnya. Jadi hilang, padahal dia baru 15 menit ngomong dan masih ada 30 menit lagi. Nah, di situ sedangkan speaker selanjutnya itu belum ada. Nah, itu benar-benar perlu langkah-langkah antisipatif gitu ya. Mungkin menyiapkan pertanyaan atau mempersiapkan treatment-treatment apa, berdiskusi Pernah soal gitu apa. ya, Haki? Haki pernah gitu ya? Iya, pernah, Kak. Next time kalau gitu lagi langsung siapin soundtracknya ini ya, Mission Impossible. Tau Mission Impossible? Nah, itu kan kurang lebih sama kayak film Mission Impossible. Kayak nggak mungkin nih Haki tiba-tiba ngisi gitu. Iya, jadi iya bener banget, Kak. Jadi nggak mungkin juga Haki ngisi materinya gitu kan. Nah, jadi tips-tipsnya juga tadi sangat-sangat penting juga ya teman-teman ya, kebal tadi ya. Kemudian juga Kak Novel memberikan a little bit motivation terkait confident ya, percaya diri, juga do and don'ts yang penting untuk kita, yang teman-teman mungkin setelah ini ada kegiatan menjadi moderator atau MC dalam waktu dekat, itu tadi bisa banget tuh dicatat banget yang do's-nya, siapkan catatan, koordinasi terkait teknis, on time, dan juga latihan ya teman-teman. Kemudian don'ts-nya memotong pembicaraan, kemudian distract, jangan mendistraksi, ya, dan banyak sekali do's and don'ts yang sebetulnya teman-teman ini sangat praktikal ya. Jadi teman-teman perlu catat juga nih buat yang mungkin dekat-dekat ini juga jadi moderator atau MC gitu ya. Oke, jadi di kolom pertanyaan itu sudah ada beberapa pertanyaan. Aku Di kolom deg-degan nih. chat. Oke, ini mungkin dari Kak Berta dari TT Ambon dulu ya. Sebelumnya halo Kak Berta, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau moderator untuk talk show gitu kan kita harus banyak aktif ya Kak. Terus sudah siap pertanyaan untuk memantik narsum. Kira-kira dari tips dari Kak Novel gimana gitu untuk menjadi moderator di talk show Kak gitu. Oke, ini sama kayak Rekma ya. Rekma juga, I think she had the same question before. Ya nggak sih, Rekma kayak nanya kalau kalau talk show, konsepnya kalau talk show sama presentasi kan beda nih teman-teman. Presentasi tuh kayak barusan aku lakukan. Kalau talk show tuh lebih kayak question and answer, sehingga mungkin speakernya nggak punya materi presentasi. Terus gimana caranya supaya dia ngeluarin jawaban yang paling oke? Ya mau nggak mau teman-teman harus belajar dulu dia siapa, isu apa yang mau kalian tanyakan, dan pertanyaannya seperti apa yang kira-kira akan bikin dia nge-explore. Contoh kayak, Kak jelasin dong, Kak, sebetulnya gimana sih? Atau Pak, Bu, boleh nggak diceritakan secara kronologis dari awal sampai apa, ketika apa, kenapa? Jadi pertanyaannya itu dibentuk sehingga jawabannya udah pasti harus jawaban panjang. Dan teman-teman sebagai moderator itu juga harus punya background dulu sebelum nanya hal tersebut. Background tuh artinya bisa cerita, bisa coverage berita, bisa juga kronologis yang masih hoax dan mau kalian confirm ke orangnya, atau berupa netizen bersabda atau komen-komen di media sosial yang kalian mau confirm, ada yang punya teori begini nih, bener nggak sih seperti ini? Jadi tergantung topiknya apa. Yang pasti intinya adalah, long story short, intinya adalah pahami dulu siapa speakernya dan apa harapan dari konteks acara tersebut. Intinya sih gitu. Dengan banyak baca, kalian pasti bisa banyak dapat insight gimana cara mancing mereka. Ya, gimana cara mancing mereka untuk jawab lebih panjang. Betul, Berta. 5W1H. Itu sih paling kalau dari aku. Oke. Rekma dan Berta. Oke, mungkin dari Kak Rekma atau Kak Berta sudah cukup. Ada yang mau tanyain lagi? Oke, mungkin ini ada lagi ya, mau ada pertanyaan yang masuk nih Kak Novel, aku bacain ya. Kayaknya ada mahasiswa aku deh di situ. Iya Kak. Iya nggak sih? Iya benar. Oke. Hai Nur. Rajin sekali. Nur, gimana kabar Ata? Udah deg-degan nggak besok mau nikah? Waduh, salah orang memang. Bukan ya? Kamu bukan Aureli ya? Sorry. Bukan Aurel. Oke. Jadi ini Kak Novel ada pertanyaan dari Kak Firas Aprianto. Kak mau tanya, kalau jenis acara talk show, apakah sebaiknya kita mendengarkan jawaban speaker hingga selesai? Atau kita boleh memotong pembicaraan nggak nih gitu ya, karena misalkan bahasannya out of context gitu. Dan satu lagi,
lebih baik sebenarnya kita ngerespon pembicara itu atau speaker setelah dia berbicara atau bisa menyela gitu Kak. Intinya tuh apakah Oke. kita bisa sebenarnya kalau dalam talk show, kalau tadi kan don'ts dari di PPTK Novel, jangan menyela, jangan memotong. Tapi gimana nih Kak kalau konteksnya pembicaranya, speakernya nggak relate omongannya misalkan kayak gitu. Oke. Thank you Firas. Hai Firas, apa kabar? Kayak terakhir dengar suaramu tuh pas lagi meeting 2020. Anyway, boleh nggak sih motong speaker terutama ketika dia jawabannya atau omongannya sudah out of context atau di luar dari fokus. Tergantung seberapa formalnya acara tersebut, Firas. Kalau memang acaranya sangat formal, biasanya semua speaker pasti diberikan kesempatan buat menyelesaikan omongannya, baru kita potong. Tapi kalau acaranya tidak formal atau formal tapi interaktif, dan artinya diskusinya lebih dinamis dan lebih flowing dibanding sekedar formal talk show, then you can cut it off atau bisa langsung potong ke intinya, atau bukan motong, mungkin istilahnya lebih menegaskan lagi pertanyaan Firas tuh apa sih yang mau dicari tahu sebetulnya, sehingga tetap fokus sama jawabannya. Dan hati-hati Firas, kadang-kadang jawaban speaker yang kita kira berlibet dan panjang lebar itu jangan-jangan adalah merupakan kronologis atau background dari jawaban yang sebenarnya kita tunggu. Jadi sebagai moderator tadi yang makanya aku bilang di bagian awal ya, harus kenalkan sama harus paham dan juga kendalikan. Dan mengendalikan itu artinya coba lihat dulu arahnya kemana gitu. Kalau memang kita dapat kesempatan buat interview atau talk show dengan orang yang sangat terkenal, misalnya kayak menteri, pejabat, atlet, selebriti, itu biasanya sudah banyak pengalaman dia di interview sebelumnya. Nah, teman-teman sebagai moderator boleh loh proaktif nonton dulu previous interview dia atau talk show sebelumnya yang bisa jadi reference kalau ternyata emang orangnya banyak omong ya. Oke deh, nanti kayaknya akan aku potong kalau dia begini lagi. Tapi kalau ternyata dia orangnya reasonable atau beralasan ketika banyak omong, maka harus dengarkan dulu sampai habis, karena biasanya kalau ngomong itu dia memang ada alasannya. Atau cara ketiga adalah antisipatif nih. Seandainya dia memang orang yang banyak omong karena memang pengen menjelaskan secara lengkap, baru jawaban intinya. Dari awal Firas tampilkan pertanyaan disertai dengan, boleh Pak dengan singkat jawablah kenapa sih misalnya vaksin harus diberikan kepada hewan bukan manusia. Misalnya seperti itu. Jadi ada kata-kata, boleh Pak dengan singkat tolong jelaskan. Jadi antisipatif, lagi-lagi kita harus mengantisipasi dengan ngasih pertanyaan yang directnya ke arah yang kita mau, sehingga dia pun nggak salah fokus gitu. Oke, baik. Dari Kak Faris sudah cukup. Firas, bukan Faris, Firas. Oh iya, Firas. Oke, maaf. Itu maaf. tuh moderator salah nama. Sorry. Nggak apa-apa, it's okay. Ya karena kalau nama orang nggak mungkin dilatih, Haki. Ya dong, nggak mungkin nggak mau latihan nama orang. Oke, Azmi, Salma, Erni. Oke. Baru dikasih tips ya udah salah. It's okay. Kiara nih, dia nanya, aku nggak ngerti pertanyaan Kiara gimana. Kita suka tabrakan kalau ngomong dan nggak jarang karena kalau tabrakan sakit nggak tuh Kiara? Dan nggak jarang karena jeda bicara lawan bicaranya yang cukup lama. Contohnya gimana sih, Kiara? Boleh dicontohkan atau dijelaskan kah maksud pertanyaanmu? Gini, Mem, jadi kan kadang ada orang yang jeda ngomongnya lama gitu. Dikirain udah selesai, ternyata bercerita lagi. Kira-kira kita bisa tahu nggak sih, Mem, sinyal-sinyal kalau misalnya orangnya ternyata memiliki karakter bicara yang seperti itu? Oke, dengerin omongannya sih. Kalau kira-kira jedanya lama dan omongan yang sebelum jeda itu masih berlanjut, ya tungguin sampai selesai. Atau langsung potong dengan bilang, oke kemudian Pak ada terusannya Pak, atau bisa diteruskan Bu gitu. Karena kenapa ada orang yang jeda ngomongnya lama ya? Biasanya kalau aku sih mikir ya, karena aku ngomongnya cepet, jadi ketika aku punya pause atau punya jeda saat bicara, biasanya itu karena aku lagi mikir atau lagi cari alasan bohong. Biasanya orangnya udah tua, Kak. Emang. Bisa speaker yang iya, jadi biasanya speaker yang emang sudah berumur gitu biasanya ngomongnya agak lambat dan lama. Oh, oke. Kalau memang karakternya lagi-lagi kenalkan. Kalau kita sudah kenal dengan karakternya adalah tipe orang yang kenapa ada suara pil. Kalau memang dia tipe orang yang karakternya adalah bicaranya lama, ya berarti kita harus berada di talk show yang harus santai talk show-nya, nggak boleh diburu-buru. Gitu, jadi memang harus kita yang sabar, makanya harus kenali dulu siapa speakernya, karakternya seperti apa, baru kita menyesuaikan sikap kita sebagai moderator seperti apa. Gitu Kiara. By the way, Kiara manggil aku ma'am, karena kalau di LSPR tuh panggil dosennya kalau nggak miss ma'am, kalau nggak sir.
Untung dia nggak manggil aku Sir ya, Pak gitu. Dah, aku balikin ke Haki lagi. Thank you Kiara. Oke. Mungkin tadi kita ada pertanyaan soal ketika kita menjadi moderator ya, how to manage the situation. Nah, ini ada pertanyaan terkait personal experience dari Kak Novel nih, dari Kak Maudi Respati. Kak Novel. Mau bertanya langsung kah? Atau mau aku bacain? Kalau bisa bertanya langsung silahkan. Oke. Oke. Baik, jadi Kak Novel selama jadi speaker di event mana yang paling berkesan dan apakah ada hal awkward yang pernah dialami dan gimana memanage-nya Kak Novel? Apa ya? Aku tuh ini deh, waktu aku nginterview Sandiaga Uno tahun 2012 di acara aku lupa judulnya apa, SCI Strategic Communication Indonesia. Aduh, nama eventnya aku lupa apa, tapi intinya mahasiswa di UK itu bikin suatu seminar dan undang Sandiaga Uno. Waktu itu beliau belum jadi, sekarang dia apa sih? Belum jadi dia yang sekarang. Beliau dulu masih seorang, siapa? Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata. Sebelum dia jadi Menteri Pariwisata, dulu kan dia pengusaha ya kalau nggak salah. Jadi kami ngundang beliau untuk mengisi gimana cara melakukan bisnis. Nah itu sangat awkward karena itu aku belum punya pengalaman banyak sehingga aku sempat nggak tahu dia siapa. Pak, tolong ceritakan dong background Bapak sekarang sibuknya apa. Which is itu awkward banget untuk seorang Sandiaga Uno pada saat itu yang adalah seorang pengusaha atau entrepreneur yang udah terkenal banget gitu loh. Itu sih paling pengalamanku. Tapi terus dari situ karena aku modify, aku handle the situation. Akhirnya aku bilang kayak, I said we understand that part that you are an entrepreneur, you're successful, you're still young, and you're charming and handsome at the same time. But what I was going to ask was actually, what's the other story behind your story? Jadi aku langsung ngeles gitu Maudi dengan cara, tapi lain sisi Bapak dong ceritain, bukan sisi Bapak yang diketahui banyak orang gitu. Karena si Pak Sandiaga itu kan orangnya humble banget ya. Jadi beliau tidak kelihatan kayak tersinggung dengan pertanyaanku, tapi malah menjawab hal-hal yang ya semua orang juga tahu itu. Cuman akhirnya aku nge-twist pertanyaanku dengan maksudnya sisi lain Bapak dong gitu. Baru dia cerita olahraga, dia suka olahraga, dia suka baca buku gitu-gitu ceritanya. Jadi sebenarnya seni kita aja sih Maudi ketika kita mendapatkan situasi awkward, langsung aja kita modify dengan skill kita untuk ngarahin speakernya membicarakan hal yang lebih menarik untuk dia explore gitu. Oke, baik. Itu sih pengalaman 2012. Keren. Udah lama ya. Oke, baik. Terima kasih. Kak Maudi juga pertanyaannya, terima kasih. Mungkin last question nih Kak, sebelum kita foto bareng ya. Dan Febri apa sih? Perlu so asik nggak jadi moderator? Perlu, Febri. Kalau lo nggak asik, gak ada yang mau dengerin lu. Dan lebih baik so asik daripada so nggak asik. Ya kan, daripada so nggak asik kan diem. Mendingan so asik, ketahuan. Oke, terakhir Haki, pertanyaannya apa? Oke. Nah, itu pertanyaannya dari Kak Trisha. Oh iya, ini sering banget nih. Terkait nah iya. Jadi apakah it's normal thing atau gimana Kak kalau menurut Kak Novel? Trisha, ini aku suka bawa materi ini pada saat aku ngajar public speaking sebenarnya. Ini adalah masalah semua orang. Itu namanya lupa vokal apa. Aku lupa istilahnya. Cuman itu terjadi pada semua orang yang nggak tahu tekniknya. Jadi kata apa tuh namanya? Jadi nah, tipsnya gimana? Gampang banget. Ya, juga ada. Tipsnya gampang banget Trisha. Shut your bloody lips. Tutup mulut Anda. Jadi kalau misalnya bibir kita kebuka, Trisha, itu akan selalu keluar suara dari pita suara kita. Makanya kalau bibir kita ketutup, itu nggak akan keluar. Jadi kalau kita nggak tahu mau ngomong apa, tutup mulut dulu, baru omongin setelah kita pikirin. Karena cenderungannya kalau kita nggak tutup bibir kita, pasti akan keluar kata-kata yang kita belum siap, tapi keluar kan karena mulutnya nggak ketutup, gitu Trisha. Oke. Baik. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Banyak sekali sebenarnya. Mungkin teman-teman ingin menanyakan hal-hal lain, cuman karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin kita akan mungkin teman-teman bisa dari materi-materi Kak Novel langsung DM Instagram juga boleh.
Oh, oke. Vocal fillers. Oke. Thank you Kiara. Kamu anak PR ya pasti. Thank you Kiara. Namanya vocal fillers, Trisha. Itu terjadi pada semua orang yang nggak tahu teknik gimana ngurangin vocal fillers. Tapi itu bisa dilatih kok. Sorry. Oke. Lanjut Haki. Sorry. Siap. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih juga yang sudah pertanyaan. Dan kita mungkin akan sesi dokumentasi dulu ya, teman-teman. Febri on cam dong, Febri. Foto nih. Iya nih, Kapep. Oke, baik teman-teman, yuk on cam. Aku tunggu nih berapa detik. Ada Bang Amrul. Hai Bang Amrul. Ini udah di foto ya? Belum kan? Belum, Kak, belum. Oke. Deg-degan aku. Bentar benerin rambut dulu ya. Nah, Febri kayaknya mau. Ribet loh. Ribet ya dia ya. Oke. Mungkin teman-teman boleh jangan ada yang ngechat dulu. Soalnya ada ketutupan nih. Ya, kalau pertanyaan teman-teman. Lu jangan ngetik dulu, Pep, makanya. Aduh. Oke, baik. Aku hitung ya, teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Baik. Sekali lagi ya, teman-teman. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Halo, turun teman-teman. tangan Makassar. Hai Audi. Halo Kak. Halo Kak. Kamu sama siapa? Foto dulu, sorry. Oke, baik. Mungkin aku ini dulu ya, kayak aku tutup dulu ya. Hai Valin. Udah belum sih Haki? Udah kan? Ikan Novel. Oh, udah. Iya, ada Kak Valin juga. Oh, ini udah kan? Haki ini udah kan? Aku mau ngomong ini sama Valin. Ya, belum ditutup. Sorry. Oke, baik. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Kak Novel udah meluangkan waktu buat sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin follow up atau menanyakan hal lain, tadi Kak Novel sudah menyediakan untuk bisa DM melalui Instagram. Mungkin dari diskusi ini kita bisa mempraktikkan ini perlu dipraktikkan ya teman-teman ya. Jadi kemampuan public speaking kita atau moderator kita jadinya bisa lebih improve gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas pertanyaannya dan antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin aku serahkan kembali ke Kak Ayu ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haki. Terima kasih juga Kak Novel udah memaparkan materinya sama kita, sangat bermanfaat sekali. Nah, tak lupa ya teman-teman yang udah join di grup webinar grup webinar moderator andal di WA, jangan buru-buru left grup dulu ya, karena nanti kita akan membagikan informasi acara-acara yang bermanfaat lainnya nih kayak gini. Nah, aku mau kasih bocoran dikit nih sama teman-teman. Ke depan kita akan ada pelatihan komprehensif tentang gimana sih cara mengelola media sosial dengan maksimal dan bisa menjangkau masyarakat luas. Itu namanya Beyond the Reach. Nah, pelatihan media sosial ini nanti gratis dan akan diadakan juga dalam waktu dekat ini ya teman-teman. Jadi biar kalian tetap bisa update infonya, jangan lupa follow sosial media Turun Tangan di Instagram kita @turuntangan dan Facebook di facebook.com/turuntangan.org. Nah, semua kegiatan dari Turun Tangan akan kita update dan kami informasikan lewat situ. Gitu. Nah, udah berarti kita sudah sampai ke penghujung acara. Kami selaku penyelenggara mohon maaf jika ada salah-salah kata selama acara berlangsung. Semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat dan kita bisa menyerap ilmunya serta bisa menjadi host atau moderator yang handal. Amin. Nah, udah. Terima kasih semuanya. Saya tutup acaranya ya. Terima kasih semuanya. Audi, salam sama teman-teman Makassar ya. Salam sama semua. Iya Kak, makasih. Salam hangat dari Makassar Kak. Sehat-sehat. Thank you guys. Salam dari Makassar juga Kak. Halo, siapa tuh? Satrio ya? Fitra.
Pep, Iya lu kan, jangan ikut ngomong, Pep. Nanti hijau mulu. Hai, Valin. Valin, aku belum lapor SPT nih. Kayaknya aku perlu nanya sama kamu di gimana caranya. nanti chat aja Kak. Karena kan harta yang aku laporkan banyak banget ya. Jadi kayaknya auditnya. Dengan lampirannya ini ya. Valin, mau konsul juga dong, Valin. Untuk orang yang nggak punya apa-apa harus lapor SPT nggak sih? Nggak usah. Lu terima dana bantuan aja ntar. Kalau punya NPWP harus lapor. Iya. Jangan lupa lapor SPT. Malah. Oke, terima kasih ya semuanya. Thank you Novel. semua. Thank you Kak Novel. Dadah Haki makasih ya. Terima kasih juga Kak Novel. Bye Hafi. Kok ada Hafi sih? Hafi ini kok tahu Miss Novel? Kamu mahasiswaku ya? Sehat-sehat Kak Novel dan teman-teman. Sama Haki juga. Dadah. Dah Kak.